Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini, admin akan mencoba membahas misteri tak terpecahkan dari kasus Setiabudi 13. 40 tahun berlalu, namun hingga saat ini tim kepolisian masih belum bisa memecahkannya. 23 November 1981, Surya Dijaya dan Ade Sumarna pagi itu beraktivitas seperti biasanya. Mereka merupakan petugas security di PT Garuda Mataram Motor. Tempat mereka bekerja merupakan tempat yang terbilang sangat ramai. Apalagi jalan di depannya merupakan jalur lambat, yaitu di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Setiap harinya, area itu terbilang sangat padat aktivitas. Sekilas pandang, pagi itu perhatian mereka sempat tertuju kepada dua kardus yang tergeletak di atas trotoar, yang membuat mereka sempat menaruh kecurigaan. Kardus tersebut mengeluarkan bau yang sangat anyir dan juga dikerubungi banyak lalat. Namun demikian mereka tidak berani membukanya. Ada ketakutan dalam hati mereka, seolah mereka sudah menduga hal mengerikan yang ada di dalam kardus tersebut. Begitupun dengan orang lain, tidak ada yang berani membukanya. Padahal lokasi saat itu dekat dengan jembatan penyeberangan yang pastinya banyak masyarakat yang melintas. Kini jembatan penyeberangan tersebut sudah berganti dengan komplek perkantoran. Karena tidak ada yang berani membuka, kedua security akhirnya mencoba melapor kepada petugas kepolisian yang saat itu mengatur lalu lintas. Namun padatnya kendaraan yang diatur membuat polisi mengindahkan laporan tersebut. Mereka lebih mengutamakan untuk mengurai kemacetan. Kesibukan itu pada akhirnya membuat penemuan itu menjadi terlupakan. Hingga melintaslah dua orang pemulung yang mengais sampah di sekitar trotoar, yang mana pandangan mereka langsung tertuju kepada dua buah kardus. Meskipun berbau dan juga digerubungi lalat, pemulung tersebut tetap akan membukanya, berniat mengecek apakah ada barang sisa yang masih bisa dimanfaatkan. Dan ketika membuka bungkusan dari kardus, betapa terkejutnya sang pemulung. Sontak ia langsung berteriak dan mengundang perhatian para warga. Kardus pertama berisi tulang belulang. Jika saja isinya hanya tulang, mereka bisa mengira bahwa itu adalah tulang hewan ternak. Namun yang tidak bisa disangkal adalah kepala manusia di dalamnya. Belum lagi ada potongan tangan yang menunjukkan bahwa semua isi kardus itu adalah potongan tubuh manusia. Pemandangan yang tak akan bisa dilupakan dan bahkan membuat trauma orang yang melihatnya. Satu kardus berisi kepala utuh dan juga tulang belulang, serta kardus lainnya berisi daging dan juga seluruh organ dalam yang terbungkus dengan sangat rapi. Tak lama dari penemuan, polisi yang mendapat kabar langsung datang. Mereka awalnya masih belum percaya dan menduga bahwa mungkin saja itu adalah potongan daging sapi. Namun setelah melihat langsung, barulah mereka bisa percaya. Benar-benar sangat mengerikan. Kardus tersebut tidak langsung diangkat oleh polisi. Mereka memanggil tim dokter untuk mengecek langsung ke TKP. Maka berangkatlah tim dokter LKUI, yaitu Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Informasi awal yang bisa diperoleh, kardus pertama berisi 13 tulang dengan sebuah kepala yang masih utuh. Karena ini pula, kasus ini disebut dengan nama Setiabudi 13, di mana angka 13 mengacu pada jumlah tulang. Dan nama Setiabudi merupakan nama jalan di mana kardus itu ditemukan. Sementara kardus lainnya berisi potongan-potongan daging dan juga semua isi organ dalam, termasuk paru-paru, hati dan juga limpa. Informasi lainnya, mereka memperkirakan korban sudah dibunuh sehari sebelumnya, melihat sudah mulai terjadi proses pembusukan. Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, potongan-potongan tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, polisi juga langsung bergerak melakukan penyelidikan, mencari informasi dari para saksi di TKP.
Namun rupanya, tempat yang ramai bukanlah jaminan akan ada saksi mata yang melihat. Karena pada kenyataannya, tidak ada satupun warga yang mengetahui. Keramaian justru membuat pelaku semakin mudah melakukan aksinya. Aktivitasnya akan tersamarkan dengan banyaknya warga di sekitar lokasi. Apalagi pada saat itu, barulah di awal tahun 80-an, yang tentunya masih belum banyak kamera CCTV yang terpasang di sekitar jalan ataupun di sekitar rumah. Sepertinya polisi memang dalam masalah untuk menemukan pelaku. Sementara itu, 2 kardus tersebut langsung diperiksa oleh ahli forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yaitu Munim Idris. Kesadisan pelaku langsung terlihat begitu Munim mulai menyatukan satu persatu potongan tubuh. Yang paling membuatnya heran, pelaku bukan hanya memotong tubuh korban, tapi juga mengupas semua daging dari tulangnya. Semua sayatannya sangat rapi. Saking rapinya, sampai tulang-tulang itu terlihat begitu bersih. Tulang-tulang itu juga kemudian dipotong, yang diduga menggunakan gergaji besi. Hal itu terlihat dari bekas gesekan kecil pada potongan tulang. Begitupun dengan cara pelaku melepas organ dalam. Sayatannya terlihat sangat rapi, sehingga organ itu bisa dilepas dengan utuh. Karena itu pula, menyatukan seluruh bagian tubuh tidaklah susah. Seolah pelaku memang sengaja melakukannya, sengaja mengarahkan tim forensik untuk dengan mudah menyatukan potongan tubuh. Anehnya, jika biasa penjahat akan menghilangkan bagian yang mudah dikenali, maka kali ini berbeda. Tanda tubuh seperti sidik jari, telapak tangan, telapak kaki, dan bahkan kepala serta wajah, semuanya masih utuh. Lagi-lagi pelaku seperti ingin menunjukkan kepada polisi, atau bahkan mungkin menantang pihak kepolisian untuk bisa memecahkan kasus kali ini. Informasi lainnya, jumlah potongan daging dan juga organ dalam berjumlah 180 potong. Dari fisik korban, diperkirakan korban berusia sekitar 18 sampai dengan 21 tahun. Memiliki tinggi 165 cm. Tubuhnya agak gemuk dan juga tegap. Pada beberapa bagian di tubuhnya ditemukan tai lalat yang menonjol, dan diduga korban juga mengidap penyakit fimosis. Jika dilihat dari aksinya, tim forensik sepakat bahwa pelaku lebih dari 1 orang. Mengerat tulang dan juga mengelupasi daging bukanlah pekerjaan yang mudah. Mereka juga yakin para pelaku sangat ahli melihat dari bagaimana ia memotong tubuh korban. Sebagai gambaran, bagi sebuah tim forensik profesional yang sudah terlatih sekalipun, dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam hanya untuk sekedar membedah mayat. Sementara pelaku diduga hanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam saja. Petunjuk lainnya, kantong plastik yang digunakan rupanya adalah bekas bungkusan buku, tertera sebuah nama toko yang terletak di Jalan Pasar Baru. Sedangkan plastik lainnya adalah plastik supermarket yang letaknya ternyata tak jauh dari Pasar Baru. Di dalam kardus juga ditemukan koran, yaitu edisi sore terbitan 19 Agustus 1981. Koran itu berjumlah 3 eksemplar. Masih terlihat rapi, seperti belum pernah dibuka sebelumnya. Dengan semua petunjuk yang ada, sayangnya polisi masih belum bisa menemukan siapa pelaku dan bahkan siapa korbannya. Polisi masih belum mengetahui. Di hari berikutnya, ratusan orang yang kehilangan keluarganya datang ke pihak kepolisian untuk melakukan identifikasi. Namun hingga tanggal 26 November, polisi tetap tidak menemukan kerabat yang cocok. Untuk itulah pada keesokan harinya, korban akhirnya dimakamkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Pihak kepolisian berkesimpulan, motif pelaku adalah balas dendam. Mayat sengaja diletakkan di tempat yang ramai. Dengan begitu kesadisannya akan diketahui banyak orang, dan pelaku akan merasa puas. Dendam pun terbalaskan. Namun perlu diingat bahwa itu hanyalah dugaan, karena hingga saat ini kasus tersebut tetap tidak terselesaikan.
Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, silakan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini video dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.